Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel ini, di mana kita akan menyimak sebuah cerita yang sangat menginspirasi. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak yatim yang hidup dalam kesulitan, namun takdir membawa sebuah keajaiban yang mengubah hidupnya selamanya. Dari tumpukan sampah yang dianggap tidak berguna, ia menemukan seorang bayi yang ternyata memiliki peran yang sangat besar dalam takdir hidupnya. Cerita ini penuh dengan pelajaran berharga tentang kesabaran, harapan, dan bagaimana Allah memberikan jalan keluar yang tak terduga dalam hidup kita. Sebelum kita mulai, pastikan untuk menonton sampai habis karena kamu akan dibawa masuk ke dalam perjalanan yang penuh emosi dan kejutan. Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah. Beri like jika kamu merasa terinspirasi, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Mari kita mulai cerita ini. Langit Jakarta masih gelap saat langkah kaki kecil Raka menapaki jalanan becek di pinggiran kota. Anak laki-laki berusia 10 tahun itu mengenakan kaos lusuh dan celana kedodoran, dengan karung goni tersampir di pundaknya. Hari-harinya dimulai sejak azan subuh berkumandang, bukan untuk belajar atau bermain, melainkan mencari rezeki dari sisa-sisa kehidupan orang lain. Di pinggir sungai hitam yang dipenuhi tumpukan sampah, Raka mulai menyibak plastik dan botol bekas. Tangannya cekatan, matanya jeli. Di belakangnya, para pemulung dewasa beradu cepat, sebab siapa yang lambat akan pulang dengan tangan kosong. Raka tinggal bersama neneknya, Embok Saroh, di sebuah gubuk reot beratap seng yang bocor. Ibunya meninggal saat ia masih bayi, sedangkan ayahnya menghilang entah kemana setelah itu. Tak ada pilihan lain selain bertahan hidup. Setiap receh dari hasil memulung jadi harapan makan untuk hari itu. Pagi itu, saat mentari baru saja menembus celah awan mendung, langkah Raka terhenti di depan karung plastik besar yang terbuka sebagian. Dari dalamnya, terdengar suara lirih, seperti suara kucing, tapi bukan. Raka mendekat, lalu menyingkap pelan. Matanya melebar. Di dalam karung itu, tergeletak seorang bayi. Tubuhnya dibalut kain tipis yang kotor dan basah. Wajahnya pucat, matanya terpejam, namun dari kecilnya masih naik turun. Ada luka memar di lengannya, seperti bekas perlakuan kasar. Raka mematung, dunia seakan hening dalam sekejap. Di tengah bau busuk dan lalat yang berkerumun, bayi itu menangis lirih, seakan meminta pertolongan. Raka menoleh ke sekitar, tak ada siapapun. Orang-orang sibuk memulung, dan tak satu pun melihatnya. Tangannya gemetar saat mengangkat tubuh mungil itu. Bayi itu sangat ringan, seperti belum sempat diberi makan selama berhari-hari. "Kenapa kamu dibuang di sini?" bisik Raka tanpa sadar. Ia tak tahu harus bagaimana, tapi satu hal yang pasti, ia tak tega meninggalkannya di situ. Dengan langkah tergesa dan hati diliputi rasa bingung, Raka memasukkan bayi itu ke dalam jaket tipisnya, lalu berlari menyusuri jalan setapak menuju gubuknya. Ia tahu, membawa pulang bayi bukanlah hal mudah, apalagi bagi anak miskin sepertinya. Tapi suara tangis itu terus terngiang di telinganya, membuatnya tak bisa pergi begitu saja. Di kejauhan, kabut pagi mulai menipis. Tapi justru saat itulah, langkah hidup Raka memasuki lorong gelap yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Raka membuka pintu kayu yang nyaris copot dari engselnya. Gubuk itu pengap dan berbau tanah basah. Di dalamnya, Embok Saroh sedang duduk di atas tikar usang sambil menyalakan tungku. Asap tipis mengepul, membawa aroma kayu bakar dan singkong kukus. Begitu melihat Raka membawa sesuatu dalam balutan jaketnya, mata keriput Embok Saroh memicing curiga. "Apa itu, Le?" tanyanya pelan. Raka tak langsung menjawab. Ia membuka resleting jaketnya perlahan. Tangisan lirih bayi langsung terdengar, membuat tubuh tua Embok Saroh terlonjak kaget. "Ya Allah," gumamnya. Raka meletakkan bayi itu di atas kain sobek yang biasa dipakainya tidur. Tangannya masih gemetar. "Aku nemu dia di tempat sampah, embot di dekat sungai. Di dalam karung. Hidup, tapi dingin banget." Embok Saroh mendekat, mengelus dahi bayi itu dengan tangan keriputnya. "Bayi laki-laki? Astagfirullah, siapa yang tega buang anak sekecil ini?" Raka duduk bersila, menatap bayi itu dengan campuran rasa takut dan kasihan. "Kita harus rawat dia, Embok. Kasihan." "Rawat?" Embok Saroh menatap cucunya lekat. "Kita makan aja susah, Raka. Kamu mikir pakai apa?"
Tapi dalam diamnya, nenek itu tahu, ia juga tak bisa membiarkan bayi itu kembali ke tumpukan sampah. Hatinya ikut terenyuh. Sejak pagi itu, hidup Raka berubah. Ia tak hanya harus mencari botol dan kardus bekas, tapi juga mencari kain bersih, air panas, dan sedikit bubur agar bayi itu bisa bertahan hidup. Ia memberi nama bayi itu Gibran. Hari-hari berikutnya menjadi ujian. Raka sering pulang lebih sore, karena harus berhenti sejenak untuk mencuci kain bekas yang bisa dijadikan selimut untuk Gibran. Embok Saro mengajari Raka cara memandikan bayi dengan air hangat dari panci kecil. Kadang Raka harus melewatkan makan demi membeli sebungkus bubur instan untuk adik barunya itu. Namun, di balik semua perjuangan itu, ada sesuatu yang mulai terasa ganjil. Beberapa malam, Raka terbangun karena suara Gibran menangis, tapi saat ia mendekat, bayi itu tersenyum padanya. Senyuman yang anehnya terasa hangat, bahkan dalam udara malam yang menggigil. Ada kilau aneh di mata Gibran, seolah ia tahu siapa yang ada di hadapannya. Suatu malam, Raka bermimpi. Ia berdiri di tempat tinggi, memandang kota yang terbakar. Suara tangis dan jeritan memenuhi udara. Di tengah semua itu, seorang anak laki-laki berdiri di sampingnya, memegang tangannya erat. "Jangan takut, Raka," katanya dengan suara yang sangat jelas. "Aku akan menyelamatkanmu suatu hari nanti." Saat terbangun, Raka mendapati Gibran tertidur pulas. Tangannya menggenggam jari Raka dengan erat. Raka tak pernah menceritakan mimpi itu kepada siapapun, bahkan Embok Saroh. Tapi sejak malam itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Seakan Gibran bukan sekadar bayi yang ditemukan di antara sampah. Namun, di luar sana, seseorang sedang mencari Gibran. Seseorang yang tidak seharusnya tahu bahwa bayi itu masih hidup. Hari-hari berjalan lambat di lorong-lorong sempit kampung tempat Raka tinggal. Gibran mulai tumbuh sehat, pipinya menggemuk, dan matanya semakin bersinar terang. Setiap pagi, Raka membawa gerobaknya menyusuri jalanan, sementara Gibran digendong Embok Saroh di rumah. Kehidupan keras terasa sedikit lebih ringan sejak tawa Gibran hadir di gubuk reot mereka. Namun di balik ketenangan itu, ada yang mengintai. Seseorang berjaket hitam dengan topi lebar berdiri di kejauhan. Ia mengamati Raka dari balik tembok warung tua. Tatapannya tajam mengikuti setiap gerak anak pemulung itu. Wajahnya tak pernah terlihat jelas, namun penduduk sekitar mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Kucing-kucing kampung pun enggan melintasi lorong saat sosok itu berada di sana. Suatu sore, saat langit mulai gelap, Raka baru saja memindahkan tumpukan botol ke gerobaknya. Tiba-tiba, suara langkah kaki pelan terdengar dari belakang. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Namun perasaan ganjil itu belum pergi. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, seperti ada yang memperhatikannya. Malam itu, Embok Saroh mengeluh soal pintu belakang yang seperti digerakkan seseorang. Padahal ia yakin sudah mengganjalnya dengan batu besar. Jangan-jangan maling, gumamnya khawatir, tapi Raka hanya diam. Ia mulai menyadari, semenjak Gibran ditemukan, hidupnya seolah diawasi. Keesokan paginya, Raka menemukan sobekan kertas terselip di gerobaknya. Tulisannya tidak jelas, seperti dicoret tergesa-gesa. Namun ada satu kalimat yang terbaca, "Itu anak bukan milikmu." Raka membekuk mulutnya sendiri. Siapa yang tahu soal Gibran? Hanya dia, Embok Saroh, dan Allah yang tahu asal bayi itu. Tanpa membuang waktu, ia berlari pulang. Hatinya gelisah. Begitu tiba di rumah, ia langsung memeriksa Gibran. Bayi itu sedang tertidur di pelukan Embok Saroh, tak menyadari bahaya yang sedang mendekat. "Embok, mulai besok, jangan tinggalin rumah sendirian. Jangan buka pintu buat siapapun," bisik Raka lirih. Embok Saroh memandang Raka dengan sorot mata tua yang sudah kenyang hidup. Ia tahu, cucunya sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa takut. Namun malam belum berakhir. Sekitar pukul 2 dini hari, Raka mendengar suara ketukan pelan dari jendela belakang. Bukan seperti suara manusia biasa, tapi seperti kuku yang menyeret pelan di atas kayu. Ketukan itu disertai suara napas berat dan sesekali bisikan aneh yang tidak bisa ditangkap dengan jelas. Raka mendekap Gibran lebih erat, tubuhnya menggigil. Dari sela-sela dinding papan, ia melihat bayangan tinggi, kurus, dan tak sepenuhnya manusia. Apa yang sebenarnya sedang memburu bayi dari tumpukan sampah itu?
Sejak malam itu, suasana rumah Reo tempat Raka dan Embok Saro tinggal tak pernah benar-benar tenang. Setiap suara dari luar, sekecil apapun, kini mampu membuat jantung Raka berdetak 2 kali lebih cepat. Ia mulai tidur dengan parang kecil di bawah tikarnya, berjaga kalau-kalau bayangan malam itu kembali menghampiri. Namun di balik ketakutan itu, rasa penasaran tumbuh dalam benaknya. Siapa sebenarnya Gibran? Mengapa bayi yang ditinggalkan di tumpukan sampah itu kini menjadi incaran sosok misterius? Dan siapa pula yang mengirimkan pesan aneh di gerobaknya? Pagi itu, saat langit masih dipenuhi embun dan bau tanah basah, Raka memutuskan untuk kembali ke tempat pertama kali ia menemukan Gibran. Ia menelusuri jalan yang sama, melewati gang sempit dengan dinding-dinding yang penuh coretan, hingga tiba di sampah besar dekat perbatasan kota. Ia mengaduk-ngaduk sisa barang yang pernah ia temukan hari itu. Kardus bekas, plastik sobek, dan potongan kain kotor. Semua tampak biasa saja, kecuali satu hal yang membuatnya menegang. Di bawah tumpukan plastik, ia menemukan potongan selimut bayi dengan bordiran emas di sudutnya. Ada inisial asing tertera di sana. Era, benaknya langsung mengingatkan pada tulisan kertas ancaman. Mungkinkah ini petunjuk? Raka tak tahu kemana harus mencari jawaban. Tapi pikirannya langsung teringat pada seorang tua yang sering duduk di pojok masjid kampung, Ustadz Rahim. Orang bilang, beliau tahu banyak hal yang tak tertulis dalam kitab. Malam harinya, Raka mengunjungi Ustadz Rahim dengan membawa kain kecil itu. Ustadz itu menatap bordiran tersebut cukup lama, sebelum akhirnya bersuara lirih. Era, bukan sekadar inisial. Ini lambang keluarga. Keluarga tua dari kalangan darah bangsawan. Mereka menghilang puluhan tahun lalu setelah terlibat konflik besar. Konflik apa, Ustadz? Tanya Raka, setengah berbisik. Ustadz Rahim memandangi mata Raka, dalam dan berat. Kau sedang merawat darah mereka, dan darah itu sedang dicari. Tak semua yang mencarinya ingin kebaikan. Anak itu bisa menjadi kunci, atau menjadi korban. Hati Raka semakin berkecamuk. Bagaimana mungkin bayi kecil yang ia temukan di tumpukan sampah itu berasal dari keluarga bangsawan? Dan siapa yang membuangnya begitu saja? Belum sempat Ustadz Rahim menjelaskan lebih jauh, terdengar suara benda jatuh di luar masjid. Raka menoleh cepat. Di kejauhan, bayangan berjaket hitam terlihat berdiri di bawah lampu jalan yang temaram. Ia tak bergerak, hanya menatap. Raka segera berlari pulang. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu waktunya tak banyak. Rahasia masa lalu Gibran bukan hanya soal asal-usul, tapi soal hidup dan mati. Dan malam ini, rahasia itu mulai menggeliat keluar dari kuburnya. Malam itu langit mendung. Angin bertiup kencang seolah membawa firasat buruk. Di rumah kecil yang remuk termakan usia itu, Raka sibuk membereskan beberapa barang penting ke dalam karung goni tua. Ia tahu, malam ini mereka tak bisa lagi tinggal di sana. Gibran yang masih kecil terlelap dalam gendongan Embok Saro. Wajahnya tenang, seolah tak sadar bahwa hidupnya sedang menjadi buruan. Sementara itu, Embok Saro sendiri tak henti melafalkan doa-doa perlindungan. Matanya berkaca-kaca. Kemana kita, nak? Tanya Embok Saro pelan. Ke selatan, lewat kebun bambu. Ada rumah tua peninggalan almarhum bapak di pinggir kampung Sumberjati. Orang jarang tahu tempat itu. Jawab Raka, menahan gemetar. Tanpa lampu, mereka berjalan di lorong-lorong sempit kampung, menjauhi jalan utama. Sesekali mereka mendengar anjing menggonggong atau suara ranting patah. Di setiap langkah, Raka merasa seperti dibuntuti. Tapi ia tak bisa menoleh terlalu sering. Waktu mereka sedikit. Begitu mencapai kebun bambu, suasana berubah mencekam. Hutan kecil itu gelap dan sunyi. Tak ada suara serangga malam. Bahkan desir angin pun seolah terhenti. Embok Saro menggenggam lengan Raka makin erat. Tiba-tiba, dari balik rumpun bambu yang rimbun, terdengar suara langkah cepat menghantam tanah. Raka refleks menoleh dan memeluk tubuh Embok Saro dan Gibran. Dari kejauhan, muncul 2 bayangan orang dengan senter dup, bergerak cepat menuju mereka. Cepat, Embot, bisik Raka sambil menarik tangan wanita tua itu. Mereka berlari di antara ilalang, melewati batang bambu yang tumbang. Jantung Raka berdentum keras. Karung di punggungnya terasa berat, seolah ikut menambah tekanan malam itu. Teriakan sama terdengar dari belakang, suara laki-laki,
kasar dan penuh amarah. Di ujung kebun, Raka melihat bangunan tua yang sudah mulai tertutup semak. Rumah kayu itu berdiri miring, tapi masih cukup kuat untuk dijadikan tempat berlindung. Mereka masuk lewat celah jendela rusak, lalu segera menutupnya dengan papan. Di dalam, mereka terengah-engah. Nafas saling bertabrakan dalam gelap. "Apakah mereka tahu kita di sini?" tanya Embok Saro, nyaris tak terdengar. Raka tak menjawab. Ia hanya mendekap Gibran erat. Bayi itu tiba-tiba membuka mata, dan untuk pertama kalinya menatap Raka tanpa berkedip. Tatapannya tajam, dalam, seperti bukan bayi biasa. Raka sempat merinding. Malam terus berjalan lambat. Di luar rumah tua, suara ranting patah dan langkah berat masih sekali terdengar. Raka mengintip dari celah dinding. Sosok berjubah hitam berdiri tak jauh, memandangi rumah itu. Namun tak lama kemudian, bayangan itu pergi. Tapi Raka tahu, ini belum selesai. Mereka sedang diburu, dan Gibran menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka sangka. Subuh datang dengan ragu. Langit masih kelabu, suara ayam hanya terdengar dari kejauhan. Rumah tua di pinggir sumber jati itu tampak semakin tua dan lapuk, namun pagi itu menjadi saksi awal dari kenyataan yang mulai terkuak. Raka duduk bersandar di dinding rumah, matanya merah karena semalaman tak tidur. Ia masih menggenggam parang tua peninggalan bapaknya. Embok Saro sudah mulai menyiapkan air panas di tungku kecil yang mereka temukan di dapur belakang. Gibran meringkuk dalam selimut kumal, namun kini terlihat jauh lebih tenang. Namun ketenangan itu hanya bertahan sesaat. Ketika Raka membuka kembali karung yang dibawanya, ia menemukan sesuatu yang tak ia masukkan sebelumnya. Sebuah kotak kayu kecil, ukirannya sangat halus dan penuh simbol aneh. Raka menatapnya bingung. Ia yakin benda itu bukan miliknya. "Embok, ini dari mana?" bisiknya, menunjukkan kotak itu. Embok Saro terdiam. Tangannya gemetar. Wajahnya berubah pucat. "Itu milik ibumu dulu. Ia menyimpannya saat kau masih bayi. Kotak itu tidak boleh dibuka sembarangan." Raka mengerutkan kening. Darahnya berdesir. Ia mencoba membuka kotak itu, namun terasa berat, seolah terkunci oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tapi ketika Gibran menangis tiba-tiba, kotak itu terbuka dengan sendirinya. Cahaya lembut kemasan menyembur dari dalam. Raka mundur satu langkah. Di dalam kotak itu ada secari kain usang dengan tulisan Arab gundu yang mulai pudar. Bersama kain itu, sebutir batu kristal bening seukuran jempol tangan memantulkan cahaya yang aneh. Embok Saro mendekat, lalu membaca dengan suara rendah dan gemetar. "Itu azimat pelindung. Konon, hanya bisa diaktifkan oleh anak yatim yang dirahmati. Anak yang ditinggal ayah dan ibunya, namun tetap menjaga kejujuran dan kasih sayang di hatinya." Raka memandang Gibran yang kini sudah duduk, matanya memandangi batu kristal itu dengan tenang. Tatapannya bukan seperti anak seusianya. Ia bahkan tak menangis, hanya menatap, seolah mengerti apa yang terjadi. "Tapi, siapa dia sebenarnya, Embok?" tanya Raka dengan suara serak. Embok Saro menatap Gibran lama, lalu bergumam. "Aku tak tahu, Nak, tapi dia bukan bayi biasa. Dari awal aku sudah merasa dia dikirim untuk sesuatu yang lebih besar." Suara ketukan tiba-tiba terdengar dari luar rumah. 3 kali, lalu senyap. Raka berdiri dan mendekati jendela. Ia mengintip pelan. Di luar berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Wajahnya teduh, namun penuh wibawa. Ia menatap langsung ke arah jendela, ke arah Raka, seolah tahu Raka sedang mengintip. Tanpa suara, lelaki itu menunjuk Gibran, lalu mengadukan 2 telapak tangannya dan menunduk. Raka membuka pintu perlahan. Tapi saat ia keluar, lelaki itu sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah bekas pijakan di tanah yang membentuk simbol aneh, sama persis dengan ukiran pada kotak kayu tadi. Raka berdiri membeku. Semua ini bukan kebetulan, dan hidup mereka baru saja berubah. Raka berdiri di luar rumah, matanya mengamati tanah yang dipijak oleh lelaki berjubah putih itu. Simbol yang tertinggal di tanah itu semakin memudar, namun rasa takut yang menggelayuti hatinya justru semakin kuat. Gibran, yang berada di dalam rumah, kini tertidur pulas dengan senyum kecil di wajahnya. Raka merasa ada sesuatu yang besar sedang menunggu mereka, namun ia tak tahu apa itu. "Embok, apa ini semua?" tanya Raka,
suara berat dan penuh kebingungan. Embok Saro mendekat, menggenggam tangan Raka dengan lembut. Nak, apa yang terjadi ini sudah ditentukan. Semua ini adalah bagian dari takdir yang besar. Gibran, meskipun dia bayi, dia memiliki takdir yang luar biasa. Raka menggigit bibirnya. Hatinya diliputi rasa tidak yakin. Ia berpikir kembali pada malam pertama ia menemui Gibran di jalan. Bayi itu begitu rapuh, dan kini ternyata ada banyak hal yang lebih besar terjadi di belakangnya. Pagi berikutnya, Raka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Gibran. Ia bertanya pada orang-orang sekitar, berharap bisa menemukan jawaban dari misteri yang membebani pikirannya. Namun, semakin banyak ia bertanya, semakin ia menemukan bahwa orang-orang di desa itu tak tahu apa-apa tentang asal-usul Gibran. Namun, ada satu orang yang memberikan petunjuk. Seorang wanita tua yang dikenal sebagai pendongeng desa. Ia mengatakan bahwa dalam mitos yang ada kisah tentang bayi yang ditemukan di jalanan, yang nantinya akan menjadi penyelamat bagi orang-orang yang dilahirkan dalam penderitaan. Raka merenung sejenak. Mungkinkah Gibran adalah bayi yang dimaksud dalam mitos itu? Sementara itu, hidup mereka semakin terasa penuh teka-teki. Embok Saro yang sebelumnya terlihat lemah, kini mulai menunjukkan perubahan. Semangat hidupnya kembali setelah sekian lama. Ia terlihat lebih muda, lebih bertenaga, seolah beban hidupnya mulai hilang seiring dengan kehadiran Gibran. Hari demi hari, mereka menjalani kehidupan sederhana di rumah tua itu, namun ada perasaan yang berbeda. Kehidupan mereka tidak lagi sepi dan penuh kekurangan. Gibran, meskipun masih bayi, mulai membawa kebahagiaan dan harapan bagi mereka. Bahkan, ada hal-hal aneh yang mulai terjadi. Misalnya, saat Gibran menangis, tanaman yang layu di halaman rumah tiba-tiba kembali segar. Atau, saat ia tertidur, udara di sekitar rumah terasa lebih sejuk. Suatu hari, saat Raka sedang berbelanja di pasar, ia bertemu dengan seorang pria muda yang tampaknya mengenal Gibran. Pria itu mengenakan pakaian hitam dan sepertinya tidak berasal dari desa tersebut. Tanpa berkata banyak, pria itu hanya mengangguk kepada Raka dan mengatakan satu kalimat yang membuat jantungnya berdegup kencang. Dia akan menyelamatkanmu, Raka. Waktunya semakin dekat. Pria itu segera menghilang di keramaian pasar, meninggalkan Raka yang bingung dengan kata-kata yang baru saja didengarnya. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitar Gibran. Di satu malam yang sunyi, Raka mendengar suara lembut yang terdengar seperti bisikan. Ketika ia membuka matanya, ia melihat cahaya kemasan yang memancar dari Gibran. Sosok bayi itu kini terbangun, namun bukan sekadar bayi biasa. Di hadapan Raka, Gibran mulai berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti, namun kata-kata itu terasa begitu kuat dan penuh makna. Kemudian, Gibran berhenti berbicara dan menatap Raka dengan mata yang begitu tajam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Tiba-tiba, Raka merasa seperti ada sesuatu yang menjalar dalam dirinya. Sebuah kekuatan besar yang tiba-tiba muncul, dan ia tahu kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Waktu terus berjalan, dan misteri yang menyelubungi Gibran akhirnya terungkap. Ia adalah anak yang terlahir dengan misi yang besar, seorang penyelamat yang akan membawa perubahan bagi banyak orang, termasuk Raka dan Embok Saro. Namun, jalan mereka tidak mudah. Banyak ujian dan tantangan yang akan datang. Namun, satu hal yang pasti, dengan keberanian, ketulusan hati, dan rasa percaya kepada takdir, mereka akan menghadapinya bersama. Hari itu juga, Raka tahu bahwa hidupnya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ia telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar, yang sudah digariskan sejak awal. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari sebuah bayi yang terbuang di jalanan. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kebahagiaan dan penderitaan, namun akhirnya akan membawa mereka pada sebuah kedamaian yang hakiki. Dan di sana, di rumah tua Sumberjati yang sederhana, mereka menanti masa depan yang penuh harapan. Dalam kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran tentang bagaimana takdir dan harapan seringkali datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Terkadang, kehidupan kita tampak penuh dengan kesulitan dan tantangan. Namun dalam setiap ujian yang datang, ada keberkahan yang tersembunyi jika kita tetap sabar dan percaya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6
Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar dan kemudahan yang datang setelahnya, jika kita tetap berusaha dan percaya kepada takdirnya. Catatan, cerita ini adalah karya fiktif yang dibuat untuk diambil hikmahnya.